Kode alam Papua, isyarat sunyi sebelum letusan. Channel YouTube Kisah Para Pejuang merilis 6 tanda alam Papua dalam pertempuran antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua. Demikian channel itu mengisahkannya. Tanah Papua. Sebuah surga yang diberkati kekayaan alam, namun juga menjadi saksi bisu dari konflik panjang antara negara dan kelompok separatis. Di balik hijaunya pegunungan dan rimbunnya hutan, tersembunyi narasi yang tak terjangkau laporan-laporan resmi. Di sana, alam bukan sekadar latar, tapi aktor yang ikut berbicara, dengan caranya sendiri. Bagi para prajurit TNI dan Polri yang bertugas di wilayah rawan Papua, medan ini tak hanya ditentukan oleh peta dan koordinat, tapi juga oleh sesuatu yang lebih purba, kode-kode alam. Mereka yang sudah cukup lama menjejakkan sepatu Lars di tanah ini tahu betul, sebelum peluru pertama ditembakkan, alam lebih dulu mengirimkan isyarat. Berikut adalah 6 pertanda alam yang diyakini para pasukan sebagai isyarat akan datangnya serangan. Pertama, langit tiba-tiba mendung tak wajar. Di hutan Papua, langit bisa berubah dalam sekejap. Tapi ada jenis mendung yang tidak seperti biasanya. Mendung ini datang tanpa angin, tanpa petir, tanpa suara. Ia muncul mendadak, berat, muram, mencengkeram. Bagi prajurit, ini bukan hanya perubahan cuaca, tapi sinyal bahwa tanah mungkin akan segera basah oleh darah. Mereka menyebutnya awan peringatan. Langit yang datang untuk membungkam, bukan menyapa. Saat langit semacam ini menggulung pegunungan dan membekap lembah, semua tahu, waktu untuk bicara sudah usai. Yang tersisa hanyalah diam, waspada, dan bersiap menghadapi yang tak terlihat. Kedua, kabut turun begitu cepat. Kabut bukanlah hal aneh di Papua, tapi kadang ia datang terlalu cepat dan terlalu pekat. Seolah ada tangan gaib melemparkan tirai kematian ke atas hutan dan kampung. Dalam hitungan menit, dunia yang terang berubah menjadi abu-abu pekat. Pandangan terpotong hanya 2-3 meter. Tak ada komunikasi visual. Isyarat tangan pun tak bisa dibaca. Dalam suasana seperti ini, pasukan tahu, mereka mungkin tak bisa melihat siapapun, tapi mereka sedang dilihat. Bagi kelompok bersenjata yang mengenal medan seperti punggung tangan sendiri, kabut ini adalah sekutu. Mereka menyelinap tanpa suara dan melancarkan serangan kilat dari balik tirai tak terlihat. Ketiga, anak-anak tidak terlihat di pos Satgas. Biasanya, anak-anak kampung adalah sumber tawa dan kehangatan di tengah tegangnya hutan operasi. Mereka datang dengan kaki telanjang, pakaian seadanya, tertawa, meminta permen, atau hanya duduk diam menyaksikan tentara memeriksa perlengkapan. Namun, ketika mereka tak muncul sama sekali, bukan 1 atau 2, tapi semua, itu bukan kebetulan. Itu pertanda. Ketidakhadiran mereka adalah sinyal. Mungkin keluarga mereka sudah diberi peringatan. Mungkin ada pergerakan mencurigakan di hutan. Mungkin mereka tahu sesuatu akan terjadi. Ketika senyap menggantikan suara tawa anak-anak, pasukan tahu, bahaya sedang bergerak. Keempat, kampung atau distrik mendadak sepi. Kampung di Papua selalu hidup. Suara parang membelah kayu, tawa anak mengejar ayam, denting lesung menumbuk sagu. Namun, ada hari-hari ganjil ketika kehidupan itu mendadak menghilang. Rumah-rumah kosong, noken tak dijinjing, tak ada langkah dari ladang, tak ada obor malam. Semua hening. Sunyi ini bukan damai. Ini adalah pengungsian diam-diam. Warga tak berkata, tapi mereka tahu. Dan keheningan kampung menjadi peringatan yang lebih mengerikan dari letupan peluru itu sendiri. Kelima, binatang-binatang tiba-tiba menghilang. Salah satu isyarat paling misterius, mendadak tak ada suara binatang. Tak ada kicau burung, tak ada suara tonggeret. Bahkan anjing kampung pun diam. Seolah seluruh ekosistem menahan napas. Tak ada yang bergerak. Bagi prajurit, ini bukan sekadar alam hening. Ini adalah alam yang menghindar. Dan jika binatang yang tak tahu konflik pun memilih diam atau menghilang, maka manusia bersenjata pun sebaiknya waspada. Keenam, bunyi-bunyi ganjil di malam hari. Di malam Papua yang gelap, bunyi-bunyi kecil bisa jadi tanda besar. Ranting patah, desir daun, langkah cepat di semak. Kadang terdengar bisik samar, kadang denting besi menyentuh batu. Semuanya membuat prajurit menahan napas dan mencengkeram senapan lebih erat. Di tempat lain,
Bunyi-bunyi ini bisa dianggap angin malam. Tapi di Papua, mereka bisa berarti musuh sudah sangat dekat. Refleksi, alam Papua tak pernah netral. Tanah Papua bukan hanya ladang konflik, tetapi juga ladang kebijaksanaan alam. Di tempat ini, manusia belajar membaca tanda bukan dari layar radar, tetapi dari perubahan udara, suara hutan, dan gerak anak-anak. Kode alam Papua bukan mitos, melainkan akumulasi dari pengalaman panjang pasukan dan warga yang hidup dalam bayang-bayang perang. Isyarat itu nyata. Dan seringkali, justru lebih akurat dari laporan intelijen sekalipun. Alam Papua tak pernah diam. Ia berbicara, bukan dengan kata, tapi dengan tanda.